Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Bersama-sama kita pada saat ini akan masuk di dalam persekutuan, di dalam ibadah keluarga, yang dimana kita bersama-sama akan mengawalinya dan kita juga bersama-sama akan membahas, yaitu di mana kita bisa memahami tentang Trinitas atau Tritunggal di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Sumber pertolongan kita hanya berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menuntun kita di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait yang pertama saja, Hai Mari Sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan masuk di dalam perenungan kita. Perenungan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Senantiasa ucapan syukur kami ini Tuhan, kami haturkan hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang senantiasa menyertai, memimpin, dan membimbing kami. Kami bersyukur atas hari-hari yang telah kami nikmati, telah kami lewati dan lalui sampai detik ini. Tuhan memampukan kami, Tuhan menyertai dan membimbing kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan, rezeki, kesehatan, dan juga karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, kami bisa bersama-sama di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami bersama-sama bisa bersekutu. Kami ingin menyatakan kehidupan kami, keutuhan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, ketika kami merenungkan, ketika kami bersama-sama belajar akan kebenaran tentang Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan membuka mata, telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga kami mampu memahami tentang segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami juga memasrahkan kehidupan kami yang penuh dosa ini ya Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya pengampunan senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat suci dan dapat utuh bersama-sama dengan Tuhan, dan karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami memasrahkan kehidupan kami seutuhnya, dan kami juga memohon
Tuhan memampukan kami di dalam membaca, merenungkan, memahami kebenaran tentang kuasa Tuhan di dunia ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam perenungan, kita masuk di dalam pengetahuan kita untuk memahami Trinitas atau Tritunggal di dalam kehidupan kita, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita menyanyi dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyapa sekali lagi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau ketika menjalani tugas tanggung jawab dan sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kehidupan, dan berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan kita pernah menemui berbagai macam persoalan. Terlebih ketika kita menjadi seorang Kristen. Pasti banyak sekali argumen-argumen yang kita terima, pertanyaan-pertanyaan yang kita terima dan harus kita jawab. Nah, pada saat ini kita bersama-sama akan belajar mengenai Trinitas. Belajar mengenai Tritunggal. Yang dimana biasanya banyak dari kita yang ditanya tentang Trinitas itu merasa bingung. Merasa bahwa apa sih yang sebenarnya menjadi titik temu Trinitas ini. Nah, pada kali ini memang pembacaan secara khusus di dalam teks Alkitab tidak saya gunakan. Tetapi di sini saya mengambil satu pemahaman bahwa nanti
ada beberapa ayat saja yang akan saya ambil ketika mendukung kita di dalam memahami Trinitas atau Tritunggal yang sesuai dengan konteks kita. Atau kita bisa memahami dari diri kita, sesuai dengan pemahaman kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pada mulanya tidak terjangkau oleh manusia. Dia dipersepsikan sekelompok orang sepanjang sejarah. Nah, pada mulanya manusia menciptakan hanya satu Tuhan. Menurut satu teori, yaitu dari teori William Schmidt, yaitu pada mulanya manusia menciptakan satu Tuhan yang merupakan penyebab pertama bagi segala sesuatu, penguasa langit dan bumi. Nah, itu yang tertuang dari buku yang ditulis oleh William Schmidt, yaitu The Origin of the Idea of God, yang ditulis pada terbitan yang pertama, yaitu tahun 1912. Nah, di situ ingin menjelaskan, yaitu Schmidt ingin menyatakan bahwa ada satu Tuhan saja yang dipahami. Segala sesuatunya hanya dari satu. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Di situ kita bisa melihat ada beberapa pemahaman, ada beberapa pengetahuan yang dimana bisa mendukung teori tersebut. Nah, ketika kita melihat dari acuan yang dipakai oleh Schmidt, itu Tuhan ini telah menjadi begitu jauh. Sehingga dia sebenarnya telah digantikan oleh roh yang lebih rendah dari Tuhan-Tuhan yang lebih mudah dijangkau. Dari teori Schmidt, kemudian para antropologi berasumsi bahwa karena teori yang dipakai Schmidt itu jauh melebihi batas pemikiran manusia, yang kemudian di situ dipresentasikan bahwa Tuhan ini telah menjadi begitu jauh mulia, tidak terjangkau, sehingga sebenarnya telah digantikan oleh roh-roh yang lebih rendah. Di mana Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di situ juga ada ahli sejarah yang berkebangsaan Jerman, yaitu Rudolf Otto. Di situ menggambarkan satu gambaran tentang Tuhan dan agama. Di situ digambarkan bahwa ketika orang percaya pada rasa atau tentang gaib, itu adalah dasar dari agama. Ketika orang itu percaya ada sesuatu hal gaib atau yang tidak bisa dilogikakan secara manusia, itulah orang yang disebut percaya pada suatu agama. Dan hal ini pun terjadi pada kita saat ini. Ketika kita percaya pada keyakinan kita, yaitu Yesus sebagai Tuhan, maka di situ
Teori Rudolf Otto ini masuk ke dalam perspektif kehidupan kita. Kita percaya bahwa yang transenden itu ada, yang tidak terpikirkan itu ada. Dan di dalam keyakinan kita pun percaya akan hal itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perasaan itu, dari keyakinan kita, sehingga manusia bisa merasakan hal yang berbeda-beda. Ketika kita meyakini sesuatu hal yang transenden atau yang tidak bisa dipikir secara logika manusiawi atau yang tidak terbatas, ada banyak macam perasaan yang dirasakan atau yang bisa dirasakan oleh manusia. Yang terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, ia bisa menginspirasi kegirangan liar atau memabukkan. Terkadang juga adanya ketentraman yang mendalam, merasakan bahwa hidup itu penuh berkat. Terkadang orang merasa kecut, kagum, dan juga hina di hadapan sosok yang misterius. Dan perasaan-perasaan itu hanya bisa didapat ketika seseorang memiliki keyakinan yang utuh. Dia menyadari ada sesuatu hal yang tidak bisa dipikirkan secara manusia. Dia menyadari ada sesuatu hal yang lebih yang tidak terpikirkan oleh pengetahuan manusia. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita masuk di dalam kekristenan, kita diperkenalkan yaitu ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang terkadang ketika kita memahami hal itu, kita kadang-kadang bingung sendiri. Sebenarnya itu siapa sih itu? Apa sih? Kemudian mungkin ada pemikiran yang berbeda lagi, jane atau apakah Tuhannya orang Kristen itu ada 3? Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Nah, padahal Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memahami ketritunggalan Allah, itu menjadi satu pemahaman yang utuh. Tidak bisa dipisahkan satu demi satu. Itu adalah pribadi yang satu, yang dimana kita bisa melihat dari pemahaman di dalam kitab. Yang di dalam Alkitab pun di situ menjelaskan satu persatu, tetapi ada keterkaitannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia telah mengalami Tuhan sebagai yang transenden, yaitu ketika kita memahami tentang Allah Bapa, yang dimana di situ Allah Bapa adalah yang tersembunyi di dalam cahaya yang tak tertembus. Jadi pemikiran manusia tidak bisa menggambarkan apa itu Allah Bapa. Kemudian turun Allah Putra, yang dimana kita bisa menyebutnya yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus adalah Logos, firman yang menjadi manusia, yang dinyatakan untuk menyatakan kuasa kasih yang tidak tertembus itu tadi menjadi seseorang manusia. Kemudian karena kemanusiaannya menjadi sama seperti kita di dunia ini, penyertaan Roh Kudus di situ nyata. Tuntunannya ada di dalam penyertaan Roh Kudus itu. Nah, dari pemahaman ini kadang-kadang kita bingung. Kadang ada yang menganggap wis gak angel-angel. Kalau memahami, ya sudah, percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Sudah, cukup itu saja. Nah, tetapi di dalam keimanan kita pasti kita tidak lepas dari hal-hal itu. Trinitas sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, memang sesuatu yang terpisah. Tetapi itu memiliki satu kesatuan, yaitu kita bisa melihatnya ketika kita memahami dari sosok yang transenden itu siapa. Itu bisa kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 di situ mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana kita bisa melihat bahwa ada yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Ada yang transenden yang tidak bisa tertembus oleh ilmu pengetahuan secara manusiawi. Kemudian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya kita melihat adanya kasih Tuhan, kasih Bapa, sehingga perantara ke dunia itu dinyatakan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, di situ pun tergambar dari Yohanes 13 ayat 13. Ketika kita baca di situ dinyatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pernyataan yang dinyatakan Yesus bisa kita lihat bahwa ada kuasa yang menyertai dia, sehingga dia menyatakan itu. Kuasanya itu seperti apa? Yaitu ada penyertaan Roh Kudus di situ. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Trinitas, Trilogi, Tritunggal, di situ ada keterkaitan satu dengan yang lain. Trinitas menggambarkan satu pola pemikiran yang tidak hanya bisa kita pikirkan secara logika kita, logika manusia, tetapi di situ kita bisa melihat bahwa adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Contoh misal di dalam kehidupan kita, seorang ayah ketika di dalam rumah, dia adalah orang tua. Ketika dia berada di luar rumah, dia dipanggil orang dengan sebutan lain, tetapi dia juga adalah seorang ayah. Ketika dia di dalam pekerjaan memiliki satu jabatan yang tinggi,
dia juga tetap seorang ayah. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat adanya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Yang membedakan pemikiran kita yaitu adanya pola yang harus kita bangun, yaitu melalui keimanan dan keyakinan kita. Kalau misalnya kita hanya memberikan pemahaman pemikiran kita secara logika manusia, yaitu ketika kita memakai teori dari Schmidt atau Rudolf Otto atau teori-teori yang lain, kemudian ingin menyambungkannya ke dalam pemahaman Tritunggal, Trinitas, mungkin kita akan merasa kesusahan kalau kita tidak menggunakan keimanan kita juga. Karena hal itu adalah satu pola yang harus dilakukan. Pikiran dan hati itu harus seimbang. Karena kalau misalnya tidak seimbang, itu akan berat sebelah. Yang mengakibatkan orang akan berpikir, kalau tidak ada buktinya, kalau tidak ada kenyataannya, itu berarti salah. Pemahaman yang salah dan keliru. Nah, coba bayangkan kita misalnya ditanya, percaya Tuhan, percaya Yesus, percaya Bapa, mana buktinya? Kalau misalnya hanya melalui pikiran kita, logika kita, tidak akan sampai di situ. Kita akan hanya melihat, oh itulah gambar Yesus, ya seperti itu. Tetapi kalau misalnya keimanan, kita bisa melihat jauh ke dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ini kiranya bisa menjadikan kita memahami bahwa Trinitas, Tritunggal, trilogi gereja itu harusnya kita pahami dengan utuh, yaitu dengan kita memahami dengan iman, keyakinan kita juga. Karena dari situ kita bisa memberikan pemahaman bagi diri kita terlebih dahulu. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Karya kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Yang dimana di situ kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan secara logika. Dan hanya bisa kita pikirkan atau kita imani dari kedekatan kita, keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pengalaman kita sendiri, kita dapat melihat relasi saling ketergantungan antara ketiga hal tersebut. Kita bisa mengenal lebih dalam bagaimana kuasa Kristus, kuasa Tuhan memampukan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di situ kita bisa memahami bahwa Trinitas hanya bisa dipahami sebagai sebuah pengalaman yang mistik dan spiritual. Ia harus dialami, bukan dipikirkan. Karena Tuhan berada jauh di luar jangkauan konsep manusia. Oleh karena itu, mari dari pemahaman ini kita bisa melihat Trinitas dari persepsi kita masing-masing. Trinitas tidak bisa hanya digambarkan dari satu teori,
tanpa kita mengalami sendiri kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebagai umat Kristen dari berbagai macam denominasi pun, kita sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan pun, harapannya bisa memahami Tritunggal. Itu menjadi pemahaman yang utuh bagi diri kita terlebih dahulu. Benar-benar kita pahami bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dari Alkitab pun di situ juga sudah menyatakan bahwa kasih Tuhan awal akhir dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita berusaha merenungi dan kita bersama-sama berefleksi sehingga Trinitas dapat tertanam di dalam hati kita, pikiran kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan mempersembahkan, dengan kita akan diiringi dengan kita menyanyi, memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 208. Bait yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyatukan hati, kita nyatakan syafaat kita. Kita berkumpul dan bersatu di dalam doa. Ucapan syukur kami Tuhan, dan intinya kami hanya ungkapkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, yang senantiasa memampukan, menyertai, memimpin, dan membimbing kami, sehingga kami mampu menjalani tugas tanggung jawab, merasakan kasih setia Tuhan, dan ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Mampukan kami dalam perjalanan hidup kami untuk memahami tentang ketritunggalan-Mu Tuhan, yang akan menuntun kehidupan kami agar bisa utuh bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan memampukan, menyertai, dan membimbing kami. Saat ini kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami, ikut ambil bagian di dalam panggilan Tuhan. Dan juga ingin mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam berbagai macam pergumulan di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara, teman-teman kami terdekat. Kami percaya dalam segala tugas tanggung jawab Tuhan memampukan, menyertai, dan membimbing agar dapat menjalani kehidupan hari demi hari dengan penuh sukacita.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi kurang baik, dalam sakit penyakit. Tuhan memampukan, Tuhan menyertai dengan berkat dan kuasa Tuhan, sehingga mujizat Tuhan nyata bagi setiap perantara yang dilakukan, dokter, obat-obatan, makanan minuman, dan keluarga yang mendampingi. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan, ketika saudara-saudara kami berharap akan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Simomulyo Tuhan. Kami percaya kuasa mampukan menyertai, membimbing, dan memimpin, agar dalam perjalanan kehidupannya dapat menyatakan karya kasih Tuhan yang nyata, yang bisa memahami atas segala berkat dan kuasa Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kelancaran dalam rezeki, berkecukupan di dalam menjalani kebutuhan hari demi hari. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, kami memohon kuasa-Mu menyertai bagi anak-anak kami yang saat ini sedang ulangan tengah semester atau menjalani ujian di dalam sekolah, kuliah, ataupun di dalam pekerjaannya. Kami percaya kuasa menuntun anak-anak kami dalam masa pandemi ini, sehingga tetap semangat, tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Kami pasrahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang memimpin, membimbing, dan menyertai, sehingga anak-anak kami dapat meraih cita-cita dan bisa menggapai apa yang dicita-citakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mampukan dan sertai, berkati dan juga bimbing, sehingga benar-benar hanya kuasa-Mu yang senantiasa ada menyertai kehidupan bangsa negara kami Indonesia ini. Lebih ketika ada dalam kondisi yang kurang baik pada saat ini, melalui kasus pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami memohon karya Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga memulihkan kehidupan berbangsa bernegara kami dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, sehingga bisa pulih kembali Tuhan, dan bisa menjalani dengan kehidupan yang baru, bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, memampukan setiap kami, pada pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk tim kesehatan, tenaga kesehatan dimanapun berada. Tuhan mampukan, Tuhan sertai, sehingga di dalam penanganan COVID-19 dapat ditangani dengan baik dan tetap bijaksana di dalam mengambil keputusan. Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya memampukan dan menyertai. Kami percaya kuasa-Mu memampukan dan ada di dalam setiap kehidupan berbangsa bernegara kami. Kami memohon Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami semuanya. Kami juga sudah mempersembahkan ya Tuhan berupa persembahan benda mati yang telah kami kumpulkan. Kami memohon Tuhan menyucikan sehingga persembahan bisa harum di hadapan-Mu dan bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Inilah kami Tuhan, kami pasrahkan doa seru kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memampukan, kiranya Tuhan menyertai dan membimbing, sehingga apa yang kami harapkan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan nyata bersama-sama dengan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sebelum undur dari persekutuan kita ini, kita memuji nama Tuhan kembali, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita ini kita pahami segala sesuatunya, bukan hanya dengan pengetahuan logika manusiawi kita saja, tetapi kita juga harus menggunakan keimanan kita supaya kehidupan kita benar-benar bisa menjadi karya yang utuh, karya yang nyata, dan kuasa Tuhan hadir, ada, dan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyatakan itu, kita saling ingatkan satu dengan yang lain, dan juga kita tetap ada dengan kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih cinta Tuhan menyertai kehidupan kami. Kuasa Tuhan ada di dalam perantara Yesus Kristus. Dan berkat di dalam Roh Kudus menyertai kami di dalam perjalanan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tetap menjalani tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Sekali lagi, kita gunakan ilmu pengetahuan dan juga keimanan kita, agar kehidupan kita seimbang antara pengetahuan dan juga keimanan bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan melupakan protokol, yaitu kemana-mana, kemanapun kita pergi menggunakan masker dan juga cuci tangan, dan tetap ada pada jarak tertentu, yaitu menjaga jarak satu dengan yang lain. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.